Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Husuhada, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS pengantar sejarah. Soal yang pertama, coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Jawabannya, konsep dasar sejarah adalah suatu pedoman yang sangat penting yang dibutuhkan dalam ilmu sejarah untuk mengetahui kejadian atau peristiwa di masa lalu. Jadi, pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS yaitu yang pertama, dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Yang kedua, dapat mengetahui keberadaan setiap manusia di masa lalu atau masa lampau yang terus hidup abadi hingga saat ini dan saat mendatang. Yang ketiga, pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau dapat dijadikan pelajaran bagi kita dan dapat diambil hikmahnya untuk di masa yang akan datang. Soal yang kedua, uraikan faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia, serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Jawabannya, faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia yaitu tidak adanya sistem kasta. Yang kedua, tata cara masuk Islam dan peribadatan yang sederhana. Yang ketiga, dan proses penyebarannya melalui jalan damai. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia yaitu yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India atau Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah, bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara adalah langsung dari Arab atau Mekah. Teori ini juga menolak atau mengoreksi peristiwa masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori ini yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia atau Iran yang didukung oleh Husain di Leningrad dan Umar Amir Husain. Yang keempat, teori Cina. Teori ini dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam yang di Nusantara. Jawabannya yaitu, tak hanya sebagai penasehat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan, jelas jajat. Karya intelektual para ulama menjadi sumber legitimasi bagi kerajaan. Peran ulama sangat penting dalam proses penyebaran Islam terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah seperti wayang dan mencatat yang telah ada lebih dulu. Soal yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia masa kolonialisme. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya karena keinginan mencari rempah-rempah. Hingga akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Adapun faktor lain penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, diantaranya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki tahun 1453. Pada masa kolonialisme, penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Soal yang kelima,
Deskripsikanlah bagaimana kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Jawabannya, pergerakan nasional yaitu suatu perjuangan yang dilakukan dengan organisasi-organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya pada saat itu. Pergerakan di Indonesia berawal dari abad ke-20, yaitu berkisar antara 1900 sampai 1942. Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses itu menurut bentuk manifestasinya telah melalui langkah-langkah yang wajar, yaitu mulai dari lahirnya ide emansipasi dan liberal, dari status serba terbelakang, baik yang berakar pada tradisi maupun yang tercipta oleh situasi kolonial. Soal yang keenam, deskripsikanlah bentuk-bentuk perlawanan Indonesia mulai awal pergerakan rentang tahun 1908 sampai 1945, serta berikanlah salah satu contoh bentuk perlawanan. Jawabannya, perjuangan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908 adalah bentuk perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan hingga perlawanan masih dilakukan menggunakan perjuangan fisik. Masa pembentukan 1908 sampai 1920, pada masa itu berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Pada masa radikal atau non-kooperasi 1920 sampai 1930, pada masa itu berdiri beberapa organisasi, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942, ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa itu, seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 17 Agustus 1945, seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Contoh perlawanannya yaitu sesudah abad ke-19 adalah Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Indische Sosial Demokratische Vereniging, Partai Nasional Indonesia, dan terakhir proklamasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.